mana yang lebih banyak orang Batak itu jadi pengusaha Pak sekarang dibanding pengacara? Yang terkenal itu kan banyak jadi pengacara kan Iya, Pak gitu. iya. Karena orang Batak dimanapun dia berada, pasti ada tali temali. Saudara, Panbil Group dirintis sejak 35 tahun yang lalu. Dari Regency Park di Pelita hingga menjadi kawasan bisnis terpadu Panbil Industrial Estate. Jejaring bisnisnya makin berkembang sampai ke bisnis konstruksi, energi, pertambangan, dan pariwisata. Belakangan, Panbil Group makin serius di bisnis pariwisata. Mereka mengelola sebuah kawasan hutan wisata, Panbil Nature Reserve. Kemudian yang terbaru, Panbil Group dipercaya akan mengelola kawasan ekonomi khusus Tanjung Sau. Kini, Panbil Group adalah salah satu kelompok bisnis di Batam yang disegani. Tamu istimewa saya hari ini adalah Chairman Panbil Group dan Chairman Toga Aritonang, Bapak Johannes Kennedy Aritonang. Dan topik kita kali ini tentang budaya orang Batak. Apa kabar Pak Jon? Kabar baik Pak Sokrates. Terima kasih undangannya. Ya, Pak Jon. Ya. Yang saya tahu, saya punya banyak teman orang Batak. Orang Batak ini kan perantau tangguh, pekerja keras. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak dulu merintis usaha di Batam sampai sekarang menjadi kelompok bisnis seperti ini ya? Ya, awalnya dari dulu kan kita satu dengan Pekanbaru ini. Iya. Masih Provinsi Riau ya Pak? Masih Provinsi Riau. Kemudian Batam berkembang dan waktu itu usia masih muda. Ya. Kemudian saya masuk sebagai salah satu eksekutif di salah satu perusahaan nasional. Dan pada saat sudah mulai melangkah ke arah rumah tangga, kemudian saya menghitung-hitung, wah ini setiap bulannya harus kirim ke keluarga berapa, ke kampung untuk bantu adik-adik, bantu keluarga. Kemudian nanti kalau saya punya anak, kelihatannya nggak cukup ini dibagi. Jadi sebetulnya berangkat dari dari minus, dari kekurangan. Jadi untuk menutupi kekurangan itu karena saya dari kecil memang sudah terbiasa untuk memberi. Ya, jadi saya lihat itu tidak akan mungkin saya bisa memberi dengan dari gaji yang saya punya gitu. Oleh karena itu, karena pada waktu saya sebagai eksekutif di salah satu perusahaan juga udah bolak-balik Singapura, Batam gitu. Nah, jadi saya lihat ada peluang, kemudian saya rintis melalui, jadi di usaha itu ada rankingnya. Jadi ranking pertama itu yang paling dasar itu adalah supplier. Jadi supplier, jadi kita beli barang, kita jual, sepanjang kita tidak salah hitung pasti ada marginnya, ada untung lah. Nah, naik posisi kedua jadi konstruksi, yaitu lebih kompleks sedikit dari supply. Jadi jenjangnya adalah pertama adalah dari supplier, kemudian ke konstruksi, ketiga lebih kompleks itu di developer. Jadi kita merancang, membangun ya dan menjual, tetapi modal lebih besar. Jadi ini saya jalani pelan-pelan dari pertama sebagai supplier, waktu itu supplier ke BP Batam, Otorita Batam waktu itu, spare part ya, kemudian obat air waktu itu karena otorita waktu itu masih mengelola sendiri airnya, kemudian ATK alat tulis kantor ya. Kemudian setelah hitung-hitung, wah ternyata masih masih ada peluang yang lain yang lebih besar. Akhirnya naik jenjang ke konstruksi. Jadi saya cukup lama di konstruksi, kurang lebih ada 10 tahun dan sampai sekarang kita masih konstruksinya masih besar. Hampir semua proyek yang kita kerjakan dilakukan oleh perusahaan konstruksi yang dulu saya rintis. Jadi perusahaan konstruksi inilah yang memberikan daya untuk membentuk menjadi developer. Nah, ketika developer beda lagi nih kepentingannya ini. Ternyata kita perlu ada energi, perlu ada engineering ya, perlu dukungan pendanaan dan lain sebagainya. Akhirnya berkembang lagi ke energi ya, energi dan tambang. Demikian seterusnya dan saat ini kita ada di berbagai bidang ya, bidang usaha. Dan ekspansi ke Karimun juga ya Pak? Karimun ya. Iya. Luar biasa. Susah ternyata ya Pak proses. Tidak gampang ternyata membangun
kelompok bisnis yang seperti ini. Iya, jadi memang kalau sukses ya kelihatan bagus ya, tapi banyak juga teman-teman yang tidak seperti itu karena kadang-kadang kita termasuk yang beruntung juga karena berada pada posisi yang tepat ya, waktu yang tepat. Ada juga teman yang kadang-kadang mungkin lebih pintar, lebih mampu dari kita, tapi pada posisi yang lain sehingga waktu tidak membawa dia ke tempat yang dia inginkan gitu. Iya. Pak Jan, ternyata itu ada nilai-nilai budaya yang dibawa ya dari kampung halaman tentang perjuangan itu, Pak Jan. Iya. Dan kemudian Bapak mencetuskan gerakan bangga menjadi orang Batak. Itu apa artinya, Pak? Nah, setelah saya lebih matang di bisnis dan kemudian sering ke luar negeri, lihat ke Jepang, ke Korea, ke Cina ya, jadi bolak-balik dalam 30 tahun terakhir. Saya mempelajari bahwa sebenarnya negara-negara yang kuat di Asia ini, yang juga akar budayanya kuat. Nah, misalkan beberapa waktu yang lalu kami dengan keluarga pernah liburan di Jepang sambil ada usaha juga, sambil ada beberapa rapat. Lihat kita mau makan nih ke satu restoran. Ternyata ketika kami pesan dengan bahasa Inggris itu nggak dikasih tempat, ya. Kemudian untung ada menantu saya yang kemudian bisa bahasa Jepang, akhirnya bisa masuk kita, dilayani dengan baik gitu. Nah, setelah kita lihat memang orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang Jepang yang mengerti budaya Jepang dan tata krama Jepang. Jadi mungkin pihak restorannya ingin menjaga supaya budayanya dilestarikan. Nah, demikian juga ketika saya sering ke Korea. Di Korea itu kan kita sekarang memakai produk-produk Korea yang cukup tangguh, misalkan Samsung, LG, Hyundai ya, dan banyak lagi. Dan itu rata-rata kalau di Korea itu kendaraan-kendaraan yang mereka pakai semuanya itu Korea engineering ya. Jadi Korea diciptakan oleh Korea sendiri, oleh orang Korea untuk orang Korea, dengan bahasa, budaya dan lain-lain segala macam yang mereka pertahankan. Nah, dan kebanyakan dari mereka ini adalah Korea-Korea yang tadinya memegang paspor Amerika ya. Jadi Korean American born, atau orang Cina itu mereka sering sebut ABC, American born Chinese. Jadi yang Chinese yang lahir di Cina juga dia masih mempertahankan budayanya, demikian juga Korea yang lahir di Amerika juga mempertahankan budayanya, bahkan kembali ke Korea ya, membantu negaranya, membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Korea itu untuk membangun kerajaan baru, teknologi baru, engineering baru dengan kekuatan-kekuatan orang-orang Korea sendiri. Nah, saya ingin Indonesia juga suatu ketika kelak mereka-mereka yang sekarang berkarya di luar, yang sudah kelahiran di Amerika, sudah kelahiran di Eropa, bisa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia sendiri. Seperti tim sepak bola kayak ya, sama diaspora itu ya. Ya, persis seperti itu ya. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa di Cina, Korea, di Jepang itu budayanya itu tetap dia pertahankan walaupun sudah maju. Iya. Nah, di kita gimana, Pak? Nah, di kita, saya pikir seperti misalnya orang Batak. Gerakan ini saya sebutkan gerakan bangga menjadi orang Batak karena guidance atau petunjuk-petunjuk sebagai orang Batak. Ada misalkan adat, ada panggilan-panggilan tentang silsilah. Semua itu tidak bisa dibahasa Indonesiakan atau dibuat jadi bahasa Inggris. Kita baru bisa memahami kalau itu menjadi bahasa Batak. Nah, jadi pengantarnya harus menjadi bahasa Batak. Ya. Jadi beruntung sebetulnya orang Batak masih ada gereja HKBP yang pengantar pengantar beribadahnya pakai bahasa Batak. Yang kedua masih ada Lapo. Jadi di Lapo itu kan sering nyanyi bahasa Batak ya. Kemudian lagu-lagunya bahasa Batak, komunikasi juga bahasa Batak. Nah, kalau yang dua hal ini tidak ada, sebenarnya Batak itu hampir tergerus ya. Jadi sangat sedikit yang orang Batak. Jadi sekarang kalau ketemu orang Batak dengan orang Batak pasti komunikasinya bahasa Indonesia. Jadi ini yang saya ingin gugah bahwa sebenarnya kita bisa karena terbiasa. Jadi seperti yang dikatakan di dalam saya sampaikan di sini, Torasna Gabi Bakona, Somalna Gabi Bakona. Apa artinya? Artinya itu adalah sama dengan Kopassus, bisa karena terlatih ya. Ya, jadi karena kita latih terus menerus, maka kita bisa practice make perfect. Iya, practice make perfect. Ya, jadi kalau kita nggak pernah dengar, nggak pernah sampaikan, ya karena kita bisa memahami bahwa hampir di semua rumah orang Batak pada saat ini yang tinggal di perkotaan jarang sekali komunikasi dengan keluarga dalam bahasa Batak, ya, dengan anak misalkan.
anak itu lebih banyak dikursuskan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Ya, tapi ketika bahasa Batak dia bingung bahasa apa ini gitu ya. Nah, padahal seperti yang tadi itu sebenarnya akan menjadi kuat akarnya kalau budayanya dulu yang diperkuat supaya yang lain itu memperkaya. Jadi tidak menggerus gitu ya. Jadi kalaupun misalkan ada ungkapan-ungkapan satu atau dua di dalam komunikasi itu yang tidak bisa dibahasa Batakkan, itu untuk memperkaya boleh satu dua bahasa gitu. Tetapi sekarang kebanyakan adalah dia berbahasa Batak dengan lebih dari separuh menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi sebenarnya mengurangi nilai dari Bataknya sendiri gitu, ya. Jadi dia mengurangi nilai dirinya sendiri karena kalau dia sebenarnya bisa bahasa Batak sama dengan bahkan kalau bahasa Jawa sekarang nggak ada yang halus, ada yang yang istilahnya itu yang ya. Ada identitas dan kebanggaan orang Batak, Pak. Ada Hagabeon, ada Hamoraon, ada Hasangapon. Itu apa artinya, Pak? Jadi dalam kehidupan, kan setiap kehidupan itu ada yang ingin dicapai, ingin dituju. Tujuan dari kehidupan itu rata-rata untuk Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon yang paling populer dengan lagu Batak beragam-ragam ya. Jadi banyak keinginan-keinginan orang, tetapi pada isinya ya sebenarnya ya. Jadi lagu beragam-ragam itu ada yang cari Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon ya, tapi ada lagi yang mencari kasih atau sebagai kasih di atas segala-galanya gitu. Tapi pada prinsipnya adalah orang mencari supaya Hagabeon dia memiliki keturunan ya, supaya keturunannya itu berkelanjutan ya. Karena kalau tidak berkelanjutan itu berarti tidak ada lagi yang bawa panji-panji yaitu marga. Nah, jadi harus ada kelanjutannya. Ya, jadi anak saya nanti harus ada anak supaya nanti ada yang meneruskan marga dari marga saya ya. Nah, jadi kita harapkan itu. Nah, kemudian kita ingin keturunan kita ini sama seperti suku lain sebenarnya. Jadi dari keturunan kita ini kita ingin supaya keturunan kita ini makmur ya, sejahtera ya, bisa sekolah ya, bisa hidup sejahtera ya, supaya juga dia bisa membantu yang lain gitu ya. Jadi itu sebetulnya makanya disebut Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Nah, Hasangapon itu pendidikan. Nah, pendidikan itu dia harus bagaimana kita supaya bisa menaikkan strata kita melalui edukasi, melalui pendidikan ya. Karena pendidikan tuh dia status sosial juga akan naik, kesempatan kerja menjadi pemimpin, apakah dia sebagai pemimpin bisnis atau pemimpin di pemerintahan atau pemimpin politik, tapi perlu edukasi. Makanya di dalam bahasa di orang Batak itu kebanyakan mereka mengatakan anak kokido Hamoraon diau, artinya kekayaan saya yang paling utama itu adalah anak saya gitu. Anak itulah yang menjadi kekayaan utama bagi keluarga dari Tapanuli gitu. Ya. Pak Jan, ini kan seperti Hagabeon, kemudian Hamoraon, Hasangapon, itu apakah berlaku hanya di Sumatera Utara atau juga di perantauan? Seperti apa, Pak? Atau ada pergeseran? Jadi sebetulnya Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon itu tidak hanya untuk orang Batak ya, di orang kita Tionghoa juga sebetulnya memiliki filosofi kurang lebih sama. Ya, tujuannya sama seperti itu, tapi penyebutannya beda. Iya. Jadi hanya penyebutannya beda, tapi tujuannya sama. Cuma bedanya itu di kehidupan sosialnya antara masyarakat Tionghoa dengan Batak. Masyarakat Tionghoa budayanya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi mereka lebih matang pelaksanaannya, sehingga efisiensi dan esensinya sama, tetapi kurang lebih efisiensinya kami di Tapanuli masih jauh ketinggalan. Misalkan kalau di masyarakat Tionghoa itu disimplifikasi, misalkan kalau lahir atau kelahiran atau ada menikah atau meninggal, cukup dengan angpau saja, kecuali meninggal ya. Kalau meninggal kasih amplop putih. Nah, kalau di Tapanuli mulai dari lahir ya, kemudian ada lagi acara-acara yang lain, baptisan, kemudian ada lagi acara di gereja untuk dia dinyatakan dewasa secara agama. Jadi ada satu lagi CD kalau nggak salah. Kemudian menikah sampai dengan lahiran tadi sama dengan meninggal, itu semua pakai adat yang cukup lama prosesnya. Mulai dari harus makan, kemudian harus duduk sama-sama, masing-masing harus
memberikan sepatah dua kata sambutan ya. Jadi ya. ini memakan waktu yang cukup lama sekali proses waktunya. Kadang-kadang kalau misalkan satu hari itu bisa hanya kita bisa ngikutin satu adat. Nah ini kan menyedot terlalu banyak waktu. Nah sebenarnya di sini juga perlu disimplifikasi. Memang tadi yang saya sebutkan itu adalah cara hidup. Tapi kalau cara hidup secara keseluruhan yang saya sampaikan tadi itu melalui filosofi Hagabion Hamora Hasangapon. Tetapi di dalam adat sebetulnya di Tapanuli atau adat Batak ada perlu simplifikasi tanpa mengurangi esensi. Ada perlu perbaikan-perbaikan supaya anak-anak muda tidak enggan, tidak takut untuk mengikuti adat, karena kalau terlalu lama makan seharian kan akan buang waktu ya. Jadi memang ini nanti akan tema tersendiri. Kita mengharapkan ada suatu gerakan di sini untuk membuat adat itu lebih kompleks sehingga mungkin dalam satu hari kita bisa ikut dua adat. Disederhanakan gitu ya, ya. Supaya generasi muda tidak merasa nih jadi sebuah beban yang terlalu panjang prosesnya. Karena anak-anak sekarang kan juga lebih instan ya. Iya, lebih instan ya. Jadi mereka tetap tidak kehilangan adatnya, tetapi kita juga mungkin perlu penyederhanaan dan membuat itu lebih simpel. Bagaimana dengan anak-anak orang Batak yang lahir di perantauan, Pak? Memang jarang dia mengikuti hal-hal seperti ini. Dari mana dia bisa melestarikan budayanya sendiri gitu? Jadi itu yang paling sebetulnya itu yang tujuan dari gerakan hidup orang Batak ini, karena kalau di suku-suku lain ada beberapa filosofis yang ya tidak dihilangkan. Di Tapanuli sendiri sebetulnya ada. Jadi ada dikatakan seperti Poda Nio Pubisuk. Jadi itu seperti pepatah dari leluhur ya. Jadi dari kata-kata bijak dari leluhur. Itu sebenarnya sama dengan guidance, petunjuk ya. Jadi pertama kita harus mengerti tentang bagaimana saya memanggil Pak Sokrates ya. Kalau dari garis Batak, karena orang Batak dimanapun dia berada pasti ada tali temali hubungannya. Apakah saya panggil Lai? Saya pernah melihat silsilah itu, Pak. Dari si Raja Batak itu di atas, Pak. Dan itu tidak akan pernah ketemu kan? Iya, dia harus pasti ketemu nanti. Apakah dari pihak mama saya atau pihak dari mama dari papa saya? Itu dijaga sampai sekarang, ya, Pak. Harus dijaga. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga itu harus tahu penyebutannya. Siapa yang harus dipanggil paman? Tidak semua paman. Jadi sekarang kebanyakan orang Batak kalau ketemu dia udah Lai aja. Lai itu sama dengan mas, ya. Padahal sebenarnya dia ada. Padahal ada tingkatannya gitu ya, Pak? Ada tingkatannya, ada sebutannya, ya. Dan itu hanya bisa dipanggil dalam bahasa Batak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan om aja semuanya. Dari pihak mama juga om, dari si pihak ini atau paman misalkan ya, ini paman atau om ya. Dua-duanya sama. Padahal di Tapanuli itu berbeda sekali, ya. Antara tulang, amang muda, amang tua, Lai, amang boru, itu banyak sekali bedanya ya. Jadi itu hanya bisa disebut kalau dia sendiri fasih dalam bahasa Bataknya. Nah, jadi itu sebetulnya itu gerakan ini adalah bagaimana anak-anak muda ini sekarang menunjukkan bahwa dia adalah orang Batak ya. Jadi dia bisa menggapai apa saja, tetapi jangan meninggalkan budayanya, terutama bahasanya. Karena begitu menguasai bahasa ini, maka dia bisa untuk penyebutan tadi, ya bisa ikut ke adat, ya bisa berkomunikasi dengan lancar gitu. Tapi memang benar Pak Jan, banyak generasi muda Batak itu sekarang nggak bisa bahasa Batak, terutama yang di perkotaan. Kebanyakan karena kita di Tapanuli kan kehidupannya agak masih minim ya secara ekonomi ya, tetapi sebetulnya dalam budaya cukup kaya. Jadi banyak di antara orang Batak yang sudah merantau ya kadang-kadang ingin mengikuti zaman lebih lebih cepat ya, beradaptasi dengan sesama lebih lebih cepat juga, sehingga kadang-kadang dia menutupi asal usulnya ya. Jadi dia ingin mengejar ke depan tetapi meninggalkan asal usulnya gitu. Pak Jan, kalau yang saya baca Pak Jan, di kekerabatan orang Batak itu ada namanya Dalihan Natolu. Apa artinya itu Pak? Jadi Dalihan Natolu itu kisi-kisi utama mengenai adat Batak ya. Jadi inilah dasar seperti kita Undang-Undang 45-nya di dalam adatnya seperti itu. Jadi melihat dari garis garis ayah, kemudian ke garis ibu dan saudara gitu. Iya.
Tapi Pak, di Tapanuli itu ada lembaga adat namanya Dalian Natolu sebagai lembaga musyawarah juga Pak John. Jadi penatua adat dari tingkat desa sampai kabupaten. Itu di Batam itu ada nggak Pak, atau di kota-kota lain, atau hanya ada di Sumatera Utara? Nah, itu yang menjadi kekurangan di Tapanuli, bahwa di kita Tapanuli, karena paling kuat yang mengikat kami itu adalah marga. Jadi ada pengumuman marga-marga, kemudian ada pengumuman STM, perkumpulan STM itu adalah Serikat Tolong Menolong yang hadir ketika kita kemalangan atau kelahiran. Jadi saat kita gembira dan saat kita duka, STM inilah yang hadir. Sehingga terbiasa dengan struktur ini, Batak itu lupa membentuk seperti lembaga adat Batak. Ya, seperti kalau kita di sini kan ada lembaga adat Melayu yang menyeragamkan pokok-pokok mengenai adat Melayu. Nah, di kami itu sebetulnya seperti tadi ada guidance, ada petunjuk tentang Dalihan Natolu, ya. Tetapi tidak banyak menulis tentang proses bagaimana menjalankan adat seperti itu. Tapi kami tidak memiliki lembaga yang meregulasi atau yang mengatur kesamaan atau keseragaman pelaksanaan dari adat tadi itu. Jadi Dalihan Natolu adalah merupakan pondasinya, tetapi belum diatur dalam lembaga adatnya. Pak John, apa nilai-nilai luhur suku Batak yang masih relevan, terutama untuk generasi mudanya, Pak? Jadi nilai-nilai luhur saat ini, setelah saya baca banyak sekali buku, ya, saya akhirnya kembali kepada Poda Niopu Bisuk Aritonang, ya. Jadi Poda itu antara lain disebutkan di situ yang pertama tadi, yang sebelum ini, yang 9. Ini Tarombo Unang Olatolan, artinya kita seperti tadi itu tidak salah sebutan, tidak semua mas, tidak semua abang, tidak semua kakak, tidak semua lain, tidak semua lain. Tapi dari sini kita jadi di sini kita diingatkan, ya, untuk selalu ingat tentang posisi kita pada saat kita ketemu orang dari pihak kemudian selalu kita tanya marga, ya. Nah, dari sini ini ada satu filosofi mengatakan madabu tepangir, madabu hinutur-hutur, di manogut manang hosnyari, ikon totong ikon tutur. Artinya kapanpun kita harus tetap selalu tahu penyebutannya. Jadi tahu kita siapa, kita harus di posisi yang mana, tahu kita penyebutannya. Kalau itu kita tahu, berarti kita tidak akan salah sebut, ya. Dan komunikasinya akan bisa lebih lancar gitu. Iya. Pak John, saya melihat Bapak kan tokoh Batak di Batam yang termasuk berhasil, ya, gitu. Dan saya pernah membaca ada gerakan Marsipature Hutanabe, membangun kampung halaman yang dicetuskan oleh mantan Gubernur Sumut Raja Inas Regar. Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap Sumatera Utara sebagai kampung halaman Bapak setelah sekian lama di Batam, gitu? Jadi inilah merupakan dari Marsipature Hutanabe, karena itu ada dua konteks. Satu, fisik pembangunan terhadap kampungnya. Ini adalah gerakan ini adalah kita karena di sini nanti salah satu dari nilai-nilai luhur ini pertama tadi adalah mengenai Tarombo, yaitu tata sebut, cara kita sebut. Kemudian mengenai adat yang tadi saya sebutkan, supaya adat itu tidak lebih disimpelkan, ya, supaya waktu kita akan lebih produktif, ya. Kalau adatnya kita bisa simplifikasi sehingga tujuan-tujuan pembangunan dan sebagainya bisa kita laksanakan, ya. Kemudian coba sesudah ini ada di sini ada nilai-nilai luhur mengenai tentang jati diri, ya. Jadi di sini kita dan nilehon unang di Parsingir, artinya kalau kita memberi, berilah secara ikhlas, ya. Dan kemudian kalau kita menerima sesuatu juga kita jangan lupa bahwa kita pernah dibantu, ya. Dan kalau ada yang benar kita jangan nafikan. Jadi ini mengenai karakter jati diri, gitu. Ini sangat penting karena inilah karakter-karakter anak muda yang kita ingin bentuk supaya kelak mereka bisa Marsipature Hutanabe, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pengusaha yang memiliki karakter yang dipesan atau digariskan oleh leluhur, gitu. Nah, yang keempat ini juga sifat untuk membantu. Jadi mengalian Madadutu Jolo, jadi berlomba-lomba untuk memberi, tetapi untuk Majalo Madadutu beri siapa, kalau kita lebih dikuatkan untuk memberi daripada untuk menerima, gitu. Jadi ini juga satu sifat yang nilai-nilai luhur dari nilai-nilai positif, supaya kelak ketika kita sudah
bisa berbuat sesuatu, ini menjadi satu gagasan yang tertanam. Mungkin bahasa lainnya tangan di atas lebih baik daripada ya, tangan di bawah ya. persis lah. Lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah gitu. Iya. Nah, kemudian yang kelima ini mengenai apa namanya itu kerukunan, ya seperti kemarin Paus datang ya, jadi kita harus lebih rukun, guyup, karena apa? Beliau seperti yang sampaikan di Istiqlal kemarin, kekayaan kita yang paling utama itu bukan pada tambangnya, bukan kekayaan emas atau minyak atau batu bara, bukan, tetapi kekayaan kita itu adalah kerukunan, keguyupan, ya, saling menghargai dan tidak meninggalkan budayanya, karena kerukunan kita ada di budaya itu. Pak John, saya banyak mengenal pengusaha ya Pak di Batam gitu, tapi tidak banyak yang bicara soal budaya gitu. Nah, karena mungkin kita akan seperti di Batam ini, di Pulau Riau ini seperti Indonesia mini, banyak sekali suku-suku gitu. Dan ternyata Pak John, bahwa 60% ketertarikan wisatawan asing ke Indonesia itu karena budaya. Apa yang Bapak lihat peluang ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Batam khususnya? Gitu? Ya, itu betul sekali, karena misalkan kalau kita ke Korea, yang mereka jual paling laris itu apa? Ginseng. Di mana di Korea sendiri sebetulnya tidak semua orang minum ginseng, tapi kalau orang ke Korea tanpa bawa ginseng, itu kan agak merasa wah kekurangan oleh-oleh asli Korea gitu. Nah, saya setuju dengan Pak Sokrates, karena kita tinggal membuat packaging yang lebih bagus, ya, kemudian membuat souvenir yang lebih menarik, dan sebetulnya kalau digali ya dari kita ini, dari Indonesia akan sangat banyak sekali. Misalnya pada saat ini yang populer oleh-oleh kita adalah kopi, ya. Kopi dulu pernah satu ketika itu ada biji noni, ya. Sekarang bergeser ke kopi. Sebenarnya masih banyak apa namanya seperti songket, ulos, ya. Kalau dibuat menjadi Melayu tanjak, dibuat ya, tanjak Melayu, ya. Kalau ketemu inovator yang lebih apa namanya kreatif, itu dibuat menjadi apa namanya lebih lebih disukai, lebih bisa dipakai, lebih bisa digunakan. Itu adalah potensi-potensi yang kita miliki yang saat ini masih belum dikelola dengan baik, ya. Ya, Pak Jan, bagaimana Bapak melihat daya juang, kemudian nilai-nilai etos kerja generasi muda sekarang gitu? Ya, nah seperti banyak dibicarakan generasi-generasi yang kebelakangan, ya, mungkin dengan kemudahan gadget, kemudahan komunikasi, dan ada beberapa contoh ketika pandemi terjadi. Pada waktu itu apa namanya startup menduduki posisi yang leading untuk apa namanya bisnis muda, bisnis apa namanya startup, sehingga tergiur dengan hal-hal seperti itu. Ternyata dengan apa namanya cukup dengan laptop, cukup dengan handphone, tanpa harus keringat keluar, mereka bisa dapat uang banyak. Jadi ini fase ini memang harus kita lewati, ya. Jadi kalau fase-fase seperti fase kami memang harus masih apa namanya kerja keras, terutama perseverance, artinya harus apa namanya itu harus tetap ulet, ya, tangguh, ya, dan harus ya coba lagi gitu, ya. Tapi generasinya berubah. Nah, di sini yang kami lihat itu perjuangannya harus ditingkatkan oleh anak-anak muda sekarang ini. Jadi jangan tenggelam di dalam gadget yang ada sekarang ini, di dalam seperti seolah mereka dimanja oleh teknologi, teknologi itu gitu. Ya, jadi karena demografi kita masih berbeda dengan yang ada di sana, ya, kita kan banyak pulau, banyak resources, ya, banyak yang lain-lain yang bisa. Sebagai pengusaha kami melihat masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, ya, sepanjang perseverance, ya. Kegigihan dan keuletan tadi itu harus benar-benar diterapkan gitu, jangan gampang menyerah gitu. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda Batam khususnya melihat persaingan, kemudian perubahan revolusi digital seperti sekarang, peluang-peluang bisnis apa yang sebenarnya masih bisa mereka garap secara maksimal? Ya, jadi pertama adalah seperti yang tadi kita sampaikan ini, budayanya harus tetap dikuatkan, dipelihara supaya tidak tergerus. Karena ke depan kan sekarang ini gadget sedemikian masifnya. Jadi pertama dari diri sendiri harus ada semacam apa namanya fundamental, ya, kekuatan pondasi yang kuat tentang diri sendiri supaya tidak tergerus oleh kemajuan seperti yang tadi kita bicarakan itu. Nah, yang kedua itu
kenali, kita harus mengenali yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri ya. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, karena sebenarnya kalau tujuan hidup secara general kan nantinya akan kita tinggalkan semuanya juga ya. Yang penting kan sebenarnya pada saat kita ini kita bisa melakukan apa gitu yang paling terbaik bagi kita. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita menjadi pelayan di masjid atau di pelayan gereja, apapun yang kita pilih, agama kita di Buddha dan lain-lain, jalankan itu sebaik mungkin gitu ya. Jadi orang biasa pun sebetulnya yang tidak mengganggu orang lain, kita bisa berkontribusi terhadap keluarga, itu juga sudah baik. Nah, lebih baik lagi kalau misalkan kita juga bisa menyediakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja baru, membuka usaha. Tetapi kan ini ada jenjang yang harus dilalui tadi itu. Jadi dari jenjang satu sama seperti usaha tadi itu. Jadi juga jenjang-jenjang ini harus dilalui oleh anak-anak muda. Jangan jalan pintas saja ya. Jadi jangan cepat menyerah dan jangan melihat jalan pintas, karena memang ini harus ada sequence yang harus dilalui dari waktu ke waktu gitu ya. Pak John, saya perlu tanyakan ini Pak. Mana yang lebih banyak orang Batak itu jadi pengusaha Pak sekarang dibanding pengacara? Yang terkenal itu kan banyak jadi pengacara kan Pak gitu. Iya. Ini kelihatannya dua-duanya sama ini. Ya tapi bedanya di pengacara itu kan karena dari pendidikan ya, kemudian dia terlatih bisa jadi jadi pengacara. Kalau jadi pengusaha, dia sebenarnya tidak harus berbasis pendidikan ya. Sepanjang ada intuisi ya, kemudian ada di dalam bahasa Batak mengatakan mata guru roh hasisean, artinya yang kita lihat, yang kita dengar ya, itu bisa menjadi guru juga. Ya, tidak semua harus dilatih di dalam bangku kampus ya. Ada juga banyak, misalkan dari pengusaha-pengusaha top di dunia, bahkan di nasional kita pun banyak juga yang bukan dilatar belakangi oleh akademik ya, tetapi bisa melakukan itu. Jadi itu yang saya kira harus kita lihat itu. Ya. Pak John, pertanyaan terakhir Pak. Apa arti kata horas Pak? Horas itu peneguhan ya. Jadi horas itu horas firma atau dima dingin, horas madi hitar. Jadi horas itu sama dengan keras ya. Jadi setiap ketemu orang Batak kan horas bah gitu. Iya, sama dengan keras dalam arti keras dalam bukan semacam ucapan selamat itu. Iya, keras dalam arti imannya keras ya, kekuatan pandangannya keras supaya dia tidak gampang tidak goyah gitu. Jadi horas itu semacam peneguhan supaya dia tetap keras dalam prinsipnya, keras dalam kesehatannya, dalam pandangannya, supaya dia tidak gampang terombang-ambing gitu. Oh, itu sebabnya setiap orang Batak ketemu tuh saling mengucapkan kata horas gitu, ya. Jadi horas dia teguh, keras dan yakin gitu. Dan saya ingin mengucapkan kepada Pak John, horas. Pak John. Demikian saudara, obrolan saya dengan Pak Johannes Kennedy Aritonang, pengusaha sukses di Batam dan juga menjadi ketua Aritonang ya Pak. Iya, ketua Aritonang sedunia. Se-Indonesia lah karena se-Indonesia. Jadi semua Aritonang itu di bawah pimpinan Bapak gitu. Ada satu quote yang ingin saya sampaikan, ini juga disukai oleh Pak John Kennedy. Saya yakin setengah dari yang membedakan pengusaha sukses dengan pengusaha yang tidak sukses adalah ketekunan. Ini disampaikan oleh Steve Jobs. Ya, ikuti terus Socrates Talk. Terima kasih Pak John. Sampai. Silakan Pak.